Kemendikbud ungkap alasan madrasah tak ada di RUU Sisdiknas. Kepala BSKAB, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Sristek Anindito Aditomo, menyatakan bahwa kata madrasah memang tidak dicantumkan lewat pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, teman-teman sekalian, kalimat yang pertama, Qulillahumma malikal mulki, katakan yang punya kedudukan itu Allah. Kalau dialamatkan kepada yang sedang diamanahi, artinya, kamu jangan angkuh dengan kedudukan kamu. Gak usah riak, yang punya itu bukan kamu, yang punya saya. Kapan aja saya bisa cabut. Karena itu ketika Anda sedang diamanahi dengan kedudukan tertentu, Anda harus belajar, tanyakan pada pemiliknya, ya Allah, saya diamanahi ini, apa yang harus saya perlakukan dengan amanah ini? Ya, tanyakan. Supaya ketika Anda dititipkan, maaf, sifat titipan itu kan Anda harus rawat kan? Saya nitip handphone Pak, begitu kembali kepada saya, casingnya sudah berubah, statusnya sudah beda, fotonya ganti, gitu kan? Bagaimana perasaan saya? Ya Allah nitipkan kedudukan kepada Anda, lalu Anda selewengkan. Anda dititipkan tidak pada yang lain karena Allah percaya dengan Anda. Karena itu tanyakan kepada Allah bagaimana cara saya menggunakannya. Ini bagian pertama. Ya. Nah, tapi ini bahasan yang berbeda. Sekarang saya mau alihkan kepada poin yang penting. Bagi Anda yang belum mendapati itu, cegah setan membawa sifat iri hati. Jangan iri. Karena Allah bisa gilirkan hari ini untuk dia, besok pensiun mungkin untuk Anda. Dia meninggal, selesai mungkin dipindahkan pada yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan kedudukan tertentu, cara yang elegan jangan iri hati dengan itu. Cara yang paling elegan, lihat, punya siapa tadi kedudukannya? Punya Allah. Quran surah yang keempat ayat 32. Posisi paling kanan di tengah ke bawah sedikit. Ya, saya sudah tulisan kalau tidak keliru. Ya, Quran surah 4 ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan. Saya agak pelankan sedikit ya, Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sedang diamanahi kedudukan, kata Allah tidak usah angkuh. Jangan salah gunakan kewenangannya, karena itu cuma titipan. Saya yang punya, bukan kamu. Ya Allah, bagaimana cara saya menggunakannya? Ya, cara paling singkatnya, bocorannya, ya kata Quran, gunakan untuk kepentingan ibadah. Ya. Kalau ada orang punya kedudukan kemudian nyeleweng, dia ketinggalan. Karena dulu ada yang lebih hebat namanya Fir'aun, sampai ngaku Tuhan, dia nyeleweng dan masalah juga. Ya. Karena itu ketika Anda dititipkan, kata Allah, gunakan untuk ibadah. Ya. Saya pesan ya, Anda misalnya di tingkat militer punya kedudukan cukup tinggi gitu kan, Masya Allah, atau di masyarakat punya kedudukan RT, RW dan sebagainya, bikin kebijakan yang bernilai ibadah. Sholat subuh berjamaah hari Sabtu di masjid, bikin surat. Begitu disebarkan kepada orang-orang sekitar Anda, 3 orang aja datang ke masjid, itu Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mumpung masih di atas Pak, kalau sudah nggak ada, nggak bisa lagi begitu, nggak bisa lagi. Ibu pun support Bu, karena biasanya kedudukan suami terbawa oleh istrinya. Ya, terbawa. Ya. Bapak RT, yang RT bapaknya, ibu disebut ibu apa? Padahal yang RT bapaknya kan. Bahkan kadang-kadang lebih RT dibandingkan bapaknya dalam situasi tertentu, gitu kan? Nah ini arahkan Bu, isi Pak, bikin dong. Yuk gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat ahad misalnya subuh berjamaah. Begitu ada yang ke masjid karena edaran Anda dapat pahalanya. Sedangkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan nikmat itu, kata Allah, nggak usah iri. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Quran surah 4 ayat 32. Ya. Kamu nggak usah iri hati dengan kelebihan yang telah Allah titipkan kepada orang lain selain kamu. Ya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan, kata Allah. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang paling menarik, yang elegan, lihat kalimatnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Ya, laki-laki itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hidupnya sesuai dengan usaha dia. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya begini, kalau Anda pengen seperti dia, ya usaha. Ya, jangan iri hati pada nikmat orang lain. Kalau pengen, ya usaha. Baru punya mobil gitu aja sombong. Padahal yang punya mobil nggak sombong, cuma lewat aja biasa gitu kan. Anda nggak usah komentarin. Kalau pengen, usaha supaya bisa punya mobil seperti dia. Gampang. Itu nggak ada kerjaan komentarin nikmat orang sementara Anda sendiri nggak punya. Ya. Dan gak usah dibahas Bu ya, gak usah dibalas gitu ya, Masya Allah. Kemendikbud ungkap alasan madrasah tak ada di RUU Sisdiknas.
Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud, Sristek Anindito Aditomo, menyatakan bahwa kata madrasah memang tidak dicantumkan lewat pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dia menyebut kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan dalam revisi RUU Sisdiknas. Semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ujar Anindito saat dihubungi Senin 28 Maret. Menurutnya tak hanya madrasah seperti MI dan MTS yang dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas juga tidak disebutkan di dalam RUU Sisdiknas. Menurut Anindito, pengaturan soal tingkah pendidikan cukup di level kebijakan teknis sehingga tidak perlu ditingkatkan undang-undang. Selain itu, dia juga menegaskan RUU Sisdiknas masih di tahap pembahasan, tahap revisi draft awal dan akan banyak masukan yang diterima. Penyusunan RUU Sisdiknas dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru. Begitulah pasalnya. Begitulah paparnya. Dalam undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di pasal 17 ayat 2. Ayat itu berbunyi pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Lalu di RUU Sisdiknas hal itu tidak lagi tercantum. Draft RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32. Pasal 32 draft RUU Sisdiknas itu berbunyi, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Juraidi, mengkritik keras draft RUU Sisdiknas Merkarda telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah, kata Arifin dalam keterangannya yang sudah dibenarkan oleh anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Doni Koesoima, dikutip Senin 28 Maret. Kemendikbud ungkap alasan madrasah tak ada di RUU Sisdiknas. Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud, Sristek